Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari apa yang dinamakan dengan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu definisi materi ya. Apa itu sih materi gitu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya dia bisa diukur massanya menggunakan neraca dan menghasilkan hasil ukur. Kalau menggunakan neraca maka memiliki satuan kilogram dalam sistem internasional. Dan yang kedua adalah menempati ruangan, sehingga dia itu harus memiliki ruang untuk berada. Keberadaannya itu di suatu ruangan ada. Pentingnya mengklasifikasi, yaitu kenapa kita perlu mengklasifikasi materi. Mempermudah pemahaman dan studi tentang sifat materi. Tujuan presentasi yaitu memahami berbagai jenis materi dan perbedaannya. Diagram klasifikasi. Gunakan diagram alir atau flowchart untuk menunjukkan struktur klasifikasi. Ini akan sangat membantu audien visual. Materi adalah campuran hidrogen dan homogen, dan yang kedua zat tunggal, yaitu elemen dan senyawa. Campuran hidrogen adalah yang tidak sama dari pencampur zat-zat yang tercampur. Kalau homogen artinya masih sejenis. Tunggal artinya satu ya, maka terdiri dari elemen dan senyawa. Elemen. Sekarang kita bahas tentang campuran. Definisi campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia. Sifat-sifatnya, komponennya masih mempertahankan sifat aslinya. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Perbandingan komponennya tidak tetap. Dapat dipisahkan secara fisis. Contohnya adalah air, pasir, air gula, dan udara. Kemudian jenis-jenis campuran homogen adalah yang pertama, definisinya adalah campuran yang komposisinya seragam di seluruh bagian. Contohnya air gula, larutan garam, alkohol yang 70%. Dan yang kedua adalah campuran hidrogen. Definisinya adalah campuran yang komposisinya tidak seragam. Komponennya masih bisa dibedakan. Anda bisa lihat daripada contoh gambar ya, menjelaskan daripada campuran homogen atau homogeneous mixture dan heterogeneous mixture. Uniform distribution of the particle.
non-uniform distribution of the particle. Steel, baja. Air, udara. Rain, hujan, air hujan. Wind, itu untuk homogen. Kemudian yang hidrogen adalah ice and soda. Kedua adalah soil, cereal and the milk, dan oil and vinegar. Kemudian yang seterusnya adalah yang dinamakan dengan zat tunggal atau zat murni. Didefinisikan zat yang memiliki komposisi dan sifat yang seragam dan tidak berubah. Sifat-sifatnya adalah komposisinya tetap dan spesifik, tidak dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana dengan metode fisik. Jenis adalah elemen dan senyawa. Kemudian elemen atau unsur didefinisikan sebagai zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, oksigen, O2, hidrogen, H2, emas atau aurum, besi, ferit. Pengelompokan elemen pertama adalah logam. Logam ini contohnya adalah emas, besi, tembaga. Non-logam contohnya oksigen, hidrogen, karbon. Metaloid adalah yang memiliki dua sifat sebagai logam sekaligus sebagai non-logam. Maka kita tahu yang namanya zat unsur silikon dan germanium atau arsen yang seringkali digunakan sebagai transistor. Kemudian kita bisa melihat tabel periodik atau periodic table of the element, yaitu sebagai berikut. Pojok kanan ada atomic number atau nomor atom. Kemudian pojok kiri ya. Pojok kanan adalah atomic weight atau berat atom. Kemudian yang di tengah itu adalah namanya simbol, dan yang di bawah adalah nama. Maka dalam ini dikatakan sebagai chemistry is the brain of the physical science that studies the composition, structure, properties, and the change of the matter. Sebagai contoh adalah kita lihat yang pojok kiri ya, itu adalah ada warnanya hijau. Itu nomor atomnya adalah 1, masanya adalah 1,008, dinamakan dengan hidrogen. Kemudian kalau pojok bawah itu nomor atomnya 103, berat atomnya 266, namanya lawrencium. Dan kita masuk pada senyawa. Didefinisikan sebagai zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia dengan perbandingan yang tetap. Sifat-sifatnya adalah 1. Sifat senyawa berbeda dari unsur pembentuknya. Kemudian kedua, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan metode kimia. Dalam hal ini adalah elektrolisis, dekomposisi, termal. Contoh adalah air H2O, garam dapur natrium klorida, dan karbon
dioksida. Nah, sebagai pemahaman kita, maka jelaskan contoh H2O terbentuk dari hidrogen, gas dan oksigen berupa gas juga, tetapi hasilnya adalah air, yaitu berbentuk cairan atau fluida atau fluid. Jadi dari gas ditambah dengan gas menjadi cairan. Sebagai rangkuman adalah sifat campuran zat tunggal. Ini bisa kita lihat komposisi tidak tetap kalau campuran, zat tunggal tetap. Sifatnya sifat komponen masih ada. Kalau yang zat tunggal sifatnya berbeda dari unsur pembentuknya. Dan pemisahan secara fisik dan secara kimia. Contoh adalah air gula, udara, dan zat tunggal adalah air H2O, oksigen. Sebagai penutup, singkatnya materi dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal, unsur dan senyawa, dan campuran homogen dan heterogen. Aplikasi konsep ini penting dalam berbagai bidang termasuk industri, farmasi, dan kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.